Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini secara online, kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga dengan doa ini apa yang kita niatkan untuk mempelajari dan memahami kuliah analisis regresi terapan bisa kita dapatkan dengan baik serta mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Allah hidayah wala salafah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah ada tugas minggu lalu? Tidak ada. Berarti Ada, tapi dikumpulkannya masih lama, Pak. berarti kan bukan dibahas sekarang. Oke, sekarang tambahan materi. Tapi sebelum saya tambahkan materi, mungkin saya waktu itu di kelas belum sempat menampilkan slide-nya ya, tentang materi, teori, konsep apa yang selama ini selama ini. Dalam satu semester akan kita pelajari, hanya secara lesan aja. Kembali melihat silabusnya, kita sudah mempelajari analisis korelasi. Kita sudah melakukan uji signifikansi, tapi ya mungkin secara praktek langsung karena itu tahu dari nilai p-value secara aplikasi. Kemudian analisis regresi parametrik pun sudah kita lalui dengan linear maupun non-linear dalam beberapa variabel dari hasil korelasi. Tiga materi ini yang akan kita berikan selama tengah semester pertama. Jadi untuk bahan UTS itu hanya sampai di sini. Selanjutnya setelah UTS itu kita lanjutkan untuk non-parametrik dan semi-parametrik. Nah, karena kemarin kita sudah sampai ke regresi parametrik, tetapi datanya baru data yang cross-section. Jadi data cross-section ataupun data longitudinal istilahnya. Baru kemarin itu masih eh, longitudinal ya, belum cross section sebenarnya. Kalau cross section itu masih dibagi setiap daerah atau setiap eh, apa namanya teritorial, bisa provinsi. Kalau kemarin itu inflasi bisa provinsi. Karena ada inflasi Jawa Timur, ada inflasi Jawa Tengah, ada inflasi dan seterusnya. Kemarin kita hanya pakai inflasi Indonesia satu kesatuan. Kalau dipisahkan ke setiap regional, itu ada inflasi setiap provinsi. Bahkan kalau secara internasional ada inflasi secara ya internasional setiap negara punya masing-masing. Kebetulan kemarin hanya punya ada satu yaitu inflasi Indonesia. Jadi cukup satu. Nah, kalau kita pakai beberapa di kelompok-kelompokkan atas posisi letak regional, maka itu namanya adalah cross section. Nah, sekarang ini kita akan mau menambahkan datanya adalah time series yang belum kita sentuh ya. Tapi sebelum ke time series kemarin kita udah bahas tentang korelasi, regresi parametrik ini juga sudah linear berganda dan non-linear termasuk ujinya, uji linearitasnya dari independensi, muslitas, normalitas, dan multico. Itu kemarin sudah kita cek melalui p-value-nya. Estimasinya mungkin melalui aplikasi itu ya memang tidak diketahui, tapi yang penting kita tahu hasilnya. Kebanyakan mereka menggunakan least square, least square. Karena maximum likelihood pun kalau itu linear itu sama hasilnya. Tapi untuk yang non-linear, antara least square dan likelihood itu tidak sama. Kita tidak mempedulikan metode apa yang dipakai, tapi yang dipedulikan di sini hasilnya. Jadi di SPSS langsung keluar hasilnya. Tapi kalau kita ingin mengetahui perbedaan hasil yang diperoleh dari beberapa metode, maka kita harus bikin program sendiri.
bikin kelompok sendiri sehingga bisa mengetahui metode apa yang digunakan. Uji-ujinya termasuk uji koefisien secara parsial pakai uji T. Melalui aplikasi juga muncul dari p-value-nya, termasuk uji ANOVA pakai uji F secara simultan, dan termasuk normalitas residual homoskedastis dari uji datanya. Kemudian uji multigo pakai PIV dan uji autokorelasi pakai uji Darboux-Budson. Semua uji asumsi dari regresi ini harus kita lakukan. Nah, melalui aplikasi jelasnya. Termasuk uji residual dari galatnya. Kan galatnya udah ada dari regresi, itu kita uji juga. Dan keakuratan model itu bisa melalui R kuadrat koefisien determinasi atau melalui MAE, MAP atau MSE. Kemarin hanya baru melalui R kuadrat, belum melalui MAE, SE ataupun MSE. Itu pilihan, tapi semakin lengkap semakin sempurna, ya kan? Sama sih seperti kita makan. Makan nasi saja sudah cukup. Kalau ditambahi kerupuk, lauk, telur itu pilihannya. Semakin banyak kan semakin sempurna. Nah, itulah eh, kondisi-kondisi yang akan melengkapi. Jadi bisa ngambil dari determinasi atau atau itu berarti bisa digabung atau pilih salah satu, tapi semakin lengkap juga semakin baik dengan galat standar estimasinya, baik melalui MAE, MSE maupun MAPE. Kalau dipakai semuanya, baik MAE maupun MAPE maupun MSE, ya nggak ada masalah sih, tapi semua bisa melengkapi. Misalkan itu kan nasinya itu R kuadrat. Galat standar estimasinya itu lauknya. Kalau makan tanpa lauk kan masih bisa saja toh. Namanya makan nasi. Lauk itu kan hanya pemotivator ya supaya masuk ke mulut dan perut. Lauk itu namanya. Kalau tanpa lauk itu sebenarnya bisa nasi itu. Lauknya itu bisa kerupuk, bisa tahu, tempe atau macam-macam. Nah, bolehkah digabung antara kerupuk dengan tahu? Ya terserah, boleh semakin enak ya kan. Ditambah lagi telur, lah, semakin enak lagi. Nah, itulah saling melengkapi. Itu namanya galat standar estimasi yang akan melengkapi dari R kuadrat. Mau dipakai semua juga boleh, salah satu boleh, salah dua juga boleh. Salah banyak boleh lagi. Salah banyak. Ini maksudnya semuanya dipakai boleh. Semuanya akan mendukung. Mendukung ini bukan berarti eh, bertolak belakang, tidak. Bukan kontra. Misalkan gini, R kuadratnya besar. Tapi errornya kok besar juga. Nah, ini nggak mungkin. Berarti nggak melengkapi. Itu malah mengontra, mengurangi nilainya. Harusnya errornya itu kan nilainya kecil. Kalau R-nya besar, R kuadratnya. Itu namanya melengkapi. Oke, sekarang kita lanjut ke data yang time series. Data time series nanti akan kita pakai modelnya. Kita sudah punya data, cuman modelnya yang belum model time series, ya kan? Kita punya datanya, data inflasi, kurs, apalagi tadi, BU, JUB, BI rate, itu data time series karena data yang beruntun waktu, data per periode waktu, bisa harian, bulanan, tahunan. Cara pengertiannya, regresi parametrik time series atau data deret waktu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis model atau pola pengaruh waktu pada satu variabel, sehingga namanya auto regresi. Karena regresi dengan dia sendiri, auto. Saya kira di kuliah ini kita belum mendapatkan kuliah time series kan, sampean? Semester ini, Pak. Hah? Saat ini Pak. Semester ini sama bareng ya, yang ikut bareng. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi sesuai artinya ya belum belum menempuh tapi sedang, belum menempuh tapi sedang menempuh, belum selesai berarti.
Untuk satu variabel berdasarkan asumsi tertentu tentang bentuk hubungan tersebut. Jadi ada asumsi-asumsi juga. Jadi kalau data longitudinal tadi asumsinya itu banyak tadi tentang normalitas, tidak ada multeko, kemudian homoskedastis, dan seterusnya tadi. Nah, bagaimanakah asumsi-asumsi pada time series itu nanti juga akan kita pelajari. Sekarang model atau jenis regresinya. Nah, kalau di data longitudinal tadi, itu kan data linear, non-linear, itu aja. Kalau time series datanya, modelnya ada beberapa. Modelnya ARIMA. Yang pertama itu singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. Autoregressive Integrated Moving Average ya. Ini autoregresi, regresi dengan dirinya sendiri. Integrated ya kok integrated ini. Integrated itu gabungan. Moving average itu rata-rata yang bergerak. Kalau kita menggunakan model R, itu berarti yang dimodelkan adalah Z-nya, variabelnya. Tapi kalau menggunakan model moving average, itu adalah errornya. Kalau digabung, namanya ARIMA. Jadi errornya itu dimodelkan juga di time series. Bukan sekedar datanya. Itu kalau satu variabel. Kalau lebih dari satu variabel namanya var. Jadi vektor autoregressive. Jadi ada dua variabel digabung, maka namanya var. Tapi masing-masing bisa sendiri-sendiri, bisa digabung dalam satu model. Yang penting ada lebih dari satu variabel. Model yang kedua adalah Arimax. Kalau Arimax itu perluasan dari Arima yang mana ditambahkan variabel eksogen. Ada variabel yang lain yang juga bebas, independen untuk meningkatkan akurasi peramalan eksogen. Yang ketiga, model GARCH. GARCH itu singkatan dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Nah, ini kita perhatikan. Ini model time series autoregressive, tapi yang heteros. Ya, yang heteros kondisional. Jadi, errornya itu ada bersifat heteros. Jadi bukan humus. Maka modelnya harus model GATS. Adalah model autoregresi linear pada residual atau galat dari regresi untuk mengetahui volatilitas pada data yang menunjukkan perubahan varian secara dinamis. Jadi ini yang dimodelkan volatilitasnya. Volatilitas itu varian, bukan variabelnya, tapi volatilitasnya. Kalau ma tadi yang dimodelkan errornya. Kalau gas yang dimodelkan adalah variannya. Itu beberapa model. Mungkin yang mempelajari time series eh, beberapa model ini, tapi kebanyakan masih menggunakan model ARIMA. Asumsi regresi parametrik untuk time series yang pertama. Yang pertama adalah stasioneritas. Jadi data itu harus stasioner. Dalam arti rata-rata dan variannya konstan. Nggak boleh berubah. Nah, kalau nggak stasioner bagaimana? Itu ada treatmentnya, ada perilakunya. Sama dengan kalau nggak normal harus bagaimana? Ada treatmentnya, bisa dinormalisasi. Nah, kalau tidak stasioner bagaimana? Itu bisa menggunakan differencing, menggunakan selisihnya. Datanya bukan data asli, tapi data selisih. Itu treatment supaya menjadi stasioner. Yang kedua adalah autokorelasi. Ini jelas kalau nggak ada autokorelasi ya nggak bisa dijadikan autoregresi. Kalau di parametrik sebelumnya longitudinal kan nggak boleh ada autokorelasi, nggak boleh ada hubungan, apalagi ada multigo itu nggak boleh. Tapi di sini di time series harus ada autokorelasi karena ini hubungan tiap waktu. Kemarin
menentukan sekarang, sekarang menentukan besok. Nah, itu maksudnya. Itu harus ada. Kalau nggak ada, ya nggak bisa dibuat model autoregresi. Nanti kemutlakannya di situ. Kemudian asumsi yang ketiga, homoskedastis. Ya, homoskedastis itu varian dan residualnya harus konstan. Ya, kalau tidak homoskedastis, berarti heteros dong. Heterosnya berarti modelnya model yang gas tadi ya. Kemudian normalitas. Normalitas itu untuk residualnya harus berdistribusi normal. Tidak ada autokorelasi residual. Yang ada autokorelasi itu datanya, tapi residualnya tidak boleh ada autokorelasi. Karena bersifat normal dan bebas. Tidak ada autokorelasi residualnya. Jadi errornya kemarin tidak mempengaruhi error sekarang. Errornya ya residual itu. Kalau datanya jelas harus ada, tapi errornya, kesalahannya tidak berpengaruh kemarin dengan sekarang. Sekarang dengan besok tidak ada pengaruh. Tidak boleh ada hubungan ini yang kuat antar pengamatan pada residual. Itu time series asumsinya. Estimasinya sekarang, estimasi sama sih, sama dengan parametrik longitudinal, bisa menggunakan square maupun likelihood, sama aja, karena bentuknya bisa dalam model regresi, sebagaimana longitudinal. Uji signifikansi juga hampir sama, pakai uji signifikansi uji T secara parsial atau uji F sebagai ANOVA secara keseluruhan atau simultan. Sama dengan sebelumnya. Termasuk uji model regresi bisa menggunakan eh, normalitas residual, pakai uji Kolmogorov-Smirnov, ataupun Shapiro-Wilk atau Plot-QQ. Uji homogeneitas bisa menggunakan uji Breisbegen. Nah, di SPSS atau aplikasi apapun itu sudah ready, uji-uji apapun bisa disediakan. Pilih salah satu aja. Nah, boleh dua, Pak. Boleh, tapi itu melengkapi juga bisa. Jadi bisa memilih salah satu atau pilih dua atau ingin sempurna pilih semuanya juga terserah tapi sama bingung sendiri nantinya. Artinya kalau makan banyak lauk itu kan bingung sini telur dulu apa ayam dulu bingung sama nantinya. Terserah itu adalah sesuai ada plus minus masing-masing. Uji stasionaritas bisa menggunakan uji Dicke Fuller, Philip Perron, atau menggunakan uji KPSS. Banyak ujinya. Uji autokorelasi residual bisa menggunakan Darban-Watson ataupun Bridge-Godfrey. Itu untuk time series. Nah, sekarang kalau determinansi dan residual sama dengan tadi bisa menggunakan R kuadratnya atau menggunakan dan dilengkapi boleh juga dan MSE, MAE atau MAP untuk galat standar. Sama dengan parametrik longitudinal. Demikian penjelasan awal untuk parametrik time series. Sebelum praktek, ada yang mau disampaikan, tanyakan, silakan. Silakan. Nggak ada? Sementara nggak ada ya. Anda biasanya tidak ada masalah karena belum menghadapi, belum menjalankan. Tapi kalau sudah menjalankan, pasti berhadapan dengan masalah. Biasanya kan gitu. Anda belum punya masalah karena belum menghadapi masalah. Belum menghadapi, belum mengerjakannya. Tapi kalau sudah mengerjakan, pasti berhadapan dengan masalah. Oke, berarti harus sambil praktek. Anda siapkan variabel datanya semula tetap data yang kita pakai selama ini. Cuman kita menggunakan aplikasi SPSS sementara. Boleh sih pakai yang lain, tapi ini semuanya dulu semua seragam, semua menggunakan SPSS. Kemudian ambil satu variabel. Kita bedakan. Sementara ini nanti samakan semua aja dulu deh. Kelompok 1 dan 3 itu adalah inflasi. Kelompok 2 dan 4 itu adalah kurs.
Kenapa dibedakan 1 dan 3 kok sama? 1 dan 3 sama sebagai pembanding. Nah, kemudian yang 2 dan 4 juga sama sebagai pembanding. Supaya beda, tidak semuanya sama. Itu satu variabel yang kita butuhkan karena time series. Langkah pertama, Anda harus mengecek apakah dia datanya normal, stasioner, ada autokorelasi, atau homoskedastis, atau tidak. Silakan dicoba healing di aplikasi SPSS, menunya apa, diklik apa, bisa dicari sendiri. Kalau nggak tahu, bisa googling tutorial bagaimana menganalisis time series menggunakan SPSS. Boleh pakai ChatGPT ya, karena saya nggak mengajarkan prakteknya. Saya hanya mengajarkan atau mempelajari cara menganalisa. Oke, karena ini berkelompok ya. Nah, saya lupa. Ini kelompok. Oleh karena itu saya buatkan room di Zoom 4 room sehingga sampean bisa berdiskusi untuk lebih leluasa dalam satu ruangan Zoom ya. Kita buat 4 kelompok. Anda pilih sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ya 1, 2, 3, 4. Bisa diskusi masing-masing kelompok dalam satu room. Jadi bisa langsung interaktif. Silakan. Saya kasih waktu nanti kalau udah selesai sampai jam berapa ya? 11 lah. Akhiri, semoga apa yang kita pelajari tadi sedikit banyak dapat kita kerjakan untuk yang akan datang. Alhamdulillahin, hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.